Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih sehat ya anak-anakku semua, masih semangat belajar. Ketemu lagi dengan Bu Guru dalam pelajaran BPI, Bina Pribadi Islami, atau yang dulu kita kenal dengan mentoring. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita baca doa belajar dulu. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita mau belajar apa ya? Check it out. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada semester lalu kita sudah belajar tentang sirah Nabi begitu ya, sampai turunnya wahyu kedua dan dakwah terang-terangan Nabi yang mendapatkan respon negatif begitu dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Lalu Nabi Muhammad mengusulkan begitu ya kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah. Nah, ini sekarang kita akan belajar tentang hijrah pertama dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat keganasan kaum musyrik yang hari bertambah keras, sedangkan beliau tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslim, beliau berkata kepada mereka, "Alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya, tidak seorang pun boleh dianiaya. Karena itu, pergilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita, karena negeri itu adalah negeri yang cocok bagi kamu." Habasyah itu yang kita sekarang kenal sebagai negara Ethiopia ya anak-anak. Salah satu negara di benua Afrika. Singkat cerita, akhirnya berangkatlah kaum muslimin ke negeri Habasyah demi menghindari fitnah dan lari menuju Allah begitu dengan membawa agama mereka. Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Di antara kaum muhajir atau orang-orang yang hijrah yang terkemuka adalah Utsman bin Affan beserta istrinya yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah ini adalah putri Rasulullah ya anak-anak. Kemudian Abu Huzaifah beserta istrinya juga, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, dan Abdurrahman bin Auf. Sampai akhirnya para sahabat Rasulullah SAW sebanyak 80 lebih berkumpul di Habasyah. Ketika kaum Quraisy mengetahui peristiwa ini, maksudnya peristiwa hijrah ke Habasyah ini ya, mereka segera mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Ini waktu itu Amr bin As belum masuk Islam, menemui Najasyi. Raja Najasyi ini adalah raja negeri Habasyah pada saat itu. Mereka bawa macam-macam hadiah begitu ya untuk raja ini. Hadiah ini diberikan kepada raja, para pembantu dan pendetanya dengan harapan agar mereka menolak kehadiran kaum muslimin dan mengembalikan kaum muslimin kepada kaum musyrikin Mekah. Di sini kenapa kok pendeta? Karena Raja Najasyi ini adalah negerinya waktu itu beragama Kristen ya anak-anak. Masih Kristen yang lurus begitu. Nah, lanjutkan. Ketika kedua utusan ini berbicara kepada Raja Najasyi tentang kaum muhajir, kaum muslimin yang berhijrah tadi, Raja Najasyi-nya menolak untuk menyerahkan kaum muslimin kepada kedua utusan tersebut. Kemudian Raja Najasyi ini bertanya kepada kaum muslimin kan, agama apakah yang membuat kamu meninggalkan agama yang dipeluk oleh masyarakat kamu, maksudnya yang menyembah berhala, dan kamu tidak mau masuk ke dalam agamaku dan agama lainnya. Maksudnya kaum muslimin juga gak mau masuk ke agama Kristen, tapi juga gak mau masuk ke agama yang menyembah berhala di Mekah begitu ya anak-anak. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib di sini sebagai selaku juru bicara kaum muslimin pun menjawab pertanyaan Raja Najasyi. Baginda Raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah, menyembah berhala,
memakan bangkai, berbuat kejahatan, memutuskan hubungan persaudaraan, berlaku buruk terhadap tetangga, dan yang kuat menindas yang lemah. Allah kemudian mengutus seorang Rasul kepada kami, orang yang kami kenal asal keturunannya, kesungguhan tutur katanya, kejujuran dan kesucian hidupnya. Dan dialog itu masih berlanjut sampai panjang ya anak-anak, sehingga kemudian Raja Najasyi bertanya kembali, apakah kamu dapat menunjukkan kepada kami sesuatu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW dari Allah? Nah, Ja'far ini menjawab, ya. Kemudian baca surat Maryam. Nah, mendengar firman Allah itu, Raja Najasyi berlinang air mata nih, nangis Raja Najasyinya. Kemudian Raja Najasyi berkata, apa yang kau baca dan apa yang dibawa oleh Isa sesungguhnya keluar dari pancaran sinar yang satu dan sama. Najasyi kemudian menoleh kepada kedua orang utusan kaum musyrik tadi ya, seraya berkata, silahkan kalian berangkat pulang. Demi Allah, mereka tidak akan kuserahkan kepada kalian. Nah, kemudian keesokan harinya, utusan kaum musyrik itu menghadap Raja Najasyi dan berkata, wahai baginda raja, sesungguhnya mereka menjelek-jelekan Isa putra Maryam. Panggillah mereka dan tanyakanlah pandangan mereka tentang Isa. Nah, kaum muslimin dihadapkan lagi begitu ya, dipanggil lagi lah Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi bertanya tentang Isa Al-Masih begitu ya, yang dipercaya oleh Raja Najasyi. Kemudian Ja'far kembali menerangkan pandangan kami mengenai Isa sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kami oleh Nabi kami, yaitu bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, Ruh Allah dan kalimatnya yang diturunkan kepada perawan Maryam yang sangat tekun bersembah sujud. Karena Isa kan Nabi ya anak-anak ya. Kemudian Najasyi kemudian mengambil sebatang lidi yang terletak di atas lantai, kemudian berkata, apa yang kau katakan tentang Isa tidak berselisih kecuali hanya sebesar lidi ini. Maksudnya Raja Najasyi ini percaya kepada kaum muslimin. Nah, singkat cerita, Najasyi kemudian mengembalikan nih barang-barang hadiah dari kaum musyrikin Quraisy tadi ya. Sejak saat itulah kaum muslimin tinggal di Habasyah dengan tenang dan tentram. Kemudian kedua utusan Quraisy itu tadi kembali ke Mekah dengan tangan hampa karena nggak berhasil nih ngocok-coki Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin begitu ya anak-anak. Nah, di sini ada beberapa ibroh dari peristiwa hijrah ke Habasyah ini anak-anakku sekalian. Setidaknya ada tiga ibroh atau 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita wajib berpegang teguh dengan agama dan menegakkan sendi-sendinya yang merupakan landasan dan sumber bagi setiap kekuatan. Begitu ya anak-anak. Jadi apapun yang terjadi pada saat itu kaum muslimin Mekah dicaci, disiksa dan sebagainya di Mekah, dia akhirnya mau meninggalkan negaranya menuju ke Habasyah, yang penting tetap bisa memeluk Islam. Nah, itu ya, pegang teguh agama kita. Itu ibrah yang pertama. Ibrah yang kedua adalah di sini menunjukkan adanya titik persamaan antara prinsip Nabi Muhammad dan Isa alaihi salam. Buktinya adalah Raja Najasyi ini kan dia seorang Kristen yang mukhlis ya anak-anak, yang jujur dalam kenasraniannya. Nah, salah satu bukti keikhlasannya adalah bahwa dia tidak mengikuti ajaran yang menyimpang dan tidak berpihak kepada orang yang akidahnya berbeda dengan ajaran Injil yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Karena Raja Najasyi ini juga percaya bahwasanya Nabi Isa itu adalah ya nabi, utusan Allah begitu ya, bukan Tuhan begitu. Nah, ibrah yang ketiga adalah bila diperlukan sebenarnya kaum muslimin ini boleh meminta perlindungan kepada non-muslim, baik dari ahli kitab seperti Raja Najasyi tadi ya. Waktu itu Raja Najasyi masih beragama Nasrani, tetapi setelah itu beliau masuk Islam anak-anak ternyata. Boleh nih kita minta perlindungan ke ahli kitab atau dari orang-orang yang musyrik. Begitu seperti mereka yang dimintai perlindungan oleh kaum muslimin ketika kembali ke Mekah, antara lain Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini pada saat kembali ke Mekah, Abu Thalib ini paman Rasulullah ya anak-anak.
mereka masuk ke Mekah, sepulangnya dari Taif meminta perlindungan. Begitu. Jadi itu 3 ibrahnya kita hari ini. Apa aja tadi? Yang pertama, kita harus berpegang teguh kepada agama kita. Yang kedua, bahwasanya prinsip ajaran Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu adalah sama, bahwa tentang ketauhidan, bahwa Allah adalah satu ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, boleh kita meminta perlindungan kepada non-muslim. Yang penting tidak membahayakan agama kita dan dakwah Islam begitu anak-anak. Oke, sekian sirah hijrah pertama dalam Islam, hijrah ke Habasyah. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil pelajarannya ya. Ketemu lagi dengan Bu Guru on my next video pekan depan insyaallah. Pekan depan kuis dulu ya anak-anak. Ada yang nungguin kapannya kita masak lagi? Ditunggu aja ya, insyaallah sebentar lagi. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.